lebih besar dari sakit penyakit. Dia lebih besar. Dia tidak terlambat. Dia tak terlambat. Amin. Amin. Pulihkan hidupku. Kuasamu, kuasamu, kuasamu. Kuasamu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Berikan hidup. Amin. Naikkan pujian ini dengan alami kuasa Tuhan. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Praise the Lord. Tak pernah terlambat janji-Mu. Tolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Naikkan pujian ini. Kuasa-Mu, kuasa-Mu, kuasa-Mu. Haleluya. Tak pernah terlambat. Haleluya. Haleluya. Menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Yesusku. Aku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji. Sekali lagi. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Oh haleluya. Amin. Pulihkan hidupku. Mari kita berikan sorak-sorai penyembahan yang terbaik. Oh haleluya. 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 Kami percaya sebelum kami mendengar firman-Mu, mujizat-Mu sudah terjadi malam ini. Amin, amin. Oh amin. Haleluya Yesus. Kami Haleluya. percaya sebelum kami dengar firman-Mu, Engkau sudah Haleluya. melawat kami malam ini Tuhan. Karena Engkau berkuasa, Engkau luar biasa. Dan kami percaya ada kuasa di dalam pujian dan Amin. penyembahan. Kami nikmati pujian dan penyembahan. Kami menikmati suasana sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu malam ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala hormat, segala pujian, segala keagungan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami siap dengarkan firman-Mu Bapa. Roh Kudus bekerja untuk membukakan rahasia firman. Nyatakan, singkapkan Tuhan, sehingga kami mendapatkan berkat double porsi malam hari ini.
jasmani kami dipulihkan, jasmani diberkati, rohani dibangun, rohani diberikan sesuatu yang baru untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Allah malam ini, mengucap syukur di dalam nama Yesus. Semua yang siap diberkati dan terus diberkati bersama, katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, saya berikan kesempatan dulu kepada Mama Lasi yang akan bersaksi malam hari ini. Kepada Mama saya berikan tempat. Haleluya. Halo Bapak Ibu, saya mau bersaksi atas apa yang saya alami dalam hidup kami ini. Saya mau katakan bahwa saya dengan Bapak berumah tangga tahun 67. Terus tahun 70 itu kami selalu didatangkan oleh hamba-hamba Tuhan untuk datang di tempat ini, di rumah saya. Kalau tengah malam mereka datang ketok pintu, saya dan Bapak buka, oh hamba Tuhan, 2-3 orang bawa mereka punya gitar. Dan mereka katakan bahwa Bapak dengan Mama, kami berdoa untuk tempat ini dibolok, hanya rumah Mama yang ada terang bagi kami untuk kami melayani di sini. Sehingga jalannya dari tahun 70 kami selalu didatangkan oleh hamba-hamba Tuhan, doakan. Sampai berjalannya hamba-hamba Tuhan melayani kami sampai tahun 89 Bapak Mama. Mereka katakan bahwa satu kali kelak akan kaki Dian akan bangun di tempat ini. Di situ tahun 89 tanggal 23 November rumah kami dibuka untuk kaki Dian. Di situ kaki Dian itu hamba Tuhan pernah buat bahwa nanti juga ada gereja Injil yang akan bangun di tempat ini. Saya dalam hati, bagaimana gereja Injil ada di sini, sedangkan Bapak ini bendahara di gereja Elim, terus ketua pembangunan di gereja Elim, bagaimana ada gereja baru di tempat ini? Saya bilang, saya dengan Bapak itu diam saja, tapi kami setelah kalau mereka pulang, kami berdua berbicara, bagaimana Bapak kalau gereja ini bangun di sini. Tapi jalannya persekutuan tahun 89 itu tanggal 23 kami buka kaki Dian dan rumah itu penuh Bapak Mama. Yang buka itu Pak Tommy Hanas yang masih ada dengan dia punya temannya. Berjalannya persekutuan tahun 91 kami dituduh oleh ada pembunuhan dan Bapak ini dituduh bahwa kami masuk pembunuhan. Tetapi saya katakan bahwa Bapak, bukan begitu yang kita alami, tetapi mungkin Tuhan punya cara untuk kita berdoa membuat satu bangunan di tempat ini. Jalannya itu Bapak Mama tahun 91 kami buka persekutuan itu, terus ada pembunuhan, kami tetap berjalan, persekutuan itu berjalan terus sampai tahun 93 Bapak Mama, Bapak itu dipenjarakan 4 bulan karena dengan adanya bangun persekutuan, rencana untuk membangun gereja. Jadi kita itu alami penderitaan terus menerus. Tetapi saya dengan Bapak katakan bahwa bagaimanapun kita tetap bangun akan gereja sidang jemaat Allah di tempat ini. Bapak Mama jadi tahun 9 berjalannya mulai tahun 94 kami buat rumah yang di sana untuk beribadah. Sudah keluar dari Gemit tahun 94, tahun 95, 96, 97 terus ke ini dibangun. Saya memang sebenarnya tidak bersaksi Bapak Mama, tetapi saya bersaksi untuk generasi yang akan datang bagaimana gereja ini dibangun. Tempat berdoanya saya dengan Bapak di sini. Tempat berdoanya tahun 97 mulai bangun penderen, Bapak Bupati Lawari yang bangun penderen ini. Jadi kalau ini saya dengan Bapak berdoa, Tuhan kalau bisa gereja ini tetap
saya dengan Bapak kalau tiap malam bawa Bapak punya kantung semen itu taruh di sini, dan kami berdoa Tuhan tolong supaya gereja ini tetap dibangun. Bapak Mama, tetapi waktu itu kami mengalami penderitaan yang luar biasa. Bukannya kalau kami tidak bertahan, pasti gereja ini tidak akan bangun. Karena cobaan ini datang terus menerus, dituduh sana, dituduh sini, bahwa kami tidak sanggup untuk membangun gereja. Tapi saya dengan Bapak bilang, tidak, tetap bangun gereja. Itulah kesaksian kami. Mungkin sekian dan terima kasih kesaksian saya. Baik, puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat Oma Lasi yang sudah berbagi berkat firman Tuhan, kesaksian buat kita tentang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jadi saudara yang diberkati, memang Tuhan itu luar biasa bisa pakai orang-orang tertentu untuk menjadi alat di tangannya. Terkadang lewat situasi, masalah kehidupan dan lain sebagainya. Tapi yang pasti panggilan kita beda-beda, Bapak Ibu Saudara. Itu panggilan Oma Lasi, mungkin panggilan saudara berbeda. Jadi sekali lagi, tetapi yang percaya Tuhan itu sanggup pakai siapapun untuk menjadi alat di tangannya untuk menyatakan kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati Oma yang usia sudah berapa Oma? 74 ya, Oma sutua ya saudara, tetapi Oma luar biasa. Hampir saudaraku, jemaat di tempat ini yang saudaraku kalau setiap tahun kesaksian akhir tahun yang bilang tidak berhenti ibadat hari Minggu, Oma sering hitung terus ya saudara. Karena Tuhan itu luar biasa, kasih usia, kasih kesehatan, kasih kekuatan sehingga Oma bisa ada. Baik, saudara yang diberkati Tuhan, kita setiap 2 minggu sekali kita terus mendengarkan kesaksian-kesaksian dari setiap saudara. Jadi karena itu bagi Bapak Mama saudara yang mau bersaksi pada 2 minggu akan datang, tinggal kasih tahu saya, info saja. Kita pasti memberikan tempat untuk saudara dapat bersaksi tentang kemurahan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, dan tentang cara-cara Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saudara, malam hari ini kita sudah masuk pada bagian yang kelima tentang praise and worship atau ibadah kita ini. Ya saudara, dan setiap minggu kita berbicara tentang sebuah tema yang baru, tentang pelajaran-pelajaran yang baru dari firman Tuhan. Nah saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya mau ingatkan kembali dulu apa yang kita sudah pelajari 2 minggu yang lalu, untuk mengingatkan kembali kepada kita semua atau saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, saudara bisa melihat. Minggu lalu saya membahas tentang kata proskuneo. Kata proskuneo ini adalah kata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menyembah. Jadi saudara, bahasa Yunaninya adalah proskuneo dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menyembah. Menyembah seperti apakah proskuneo itu? Saudaraku, menyembah seperti seekor anjing yang menjilat tuannya. Karena itu kata proskuneo itu kemudian memberikan makna beberapa buat kita. Yang pertama, memberikan makna bahwa menyembah itu adalah perintah untuk semua makhluk di bumi dan di sorga. Karena kemarin minggu lalu saya sudah menunjukkan kata proskuneo itu tidak hanya ditunjukkan kepada manusia, tetapi kepada malaikat, kepada semua makhluk yang ada di bawah, di bawah bumi, di bawah langit, saudaraku, di atas langit, semuanya harus menyembah Tuhan. Lalu yang kedua, kita sudah belajar dari kata proskuneo itu, arti menyembah itu adalah mencium. Mencium dalam hal ini adalah memberi hormat yang tinggi kepada Tuhan. Lalu kemudian saudaraku, kata menyembah itu berarti seperti seekor anjing yang mendekat kepada tuannya. Demikian juga kita mendekat kepada Tuhan kita waktu kita sedang menyembah Dia. Dan kemudian yang keempat, kita sudah belajar tentang menyembah itu berarti bukan kita yang disenangkan. Sama seperti seekor anjing, waktu dia menjilat tuannya, dia ingin tuannya yang disenangkan. Demikian juga waktu kita menyembah, bukan untuk kita yang senang, tetapi untuk Tuhan yang disenangkan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini kita akan belajar tentang bersukacita. Karena itu nyong ganteng ini dia ketawa di situ.
Saudara yang diberkati, ya coba lihat samping kiri kanan, kasih turun masker sedikit, baru PE gigi sedikit, orang Kupang bilang haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, bersukacita itu adalah satu unsur penting di dalam praise and worship, ya. Kalau saudara tidak sukacita, saudara tidak bisa menyembah Tuhan. Kalau saudara tidak memiliki sukacita, saudara tidak bisa memuji Tuhan. Kalau saudara tidak memiliki sukacita, saudara tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi saya ulang, sukacita itu adalah unsur penting untuk kita bisa menyembah Tuhan. Amin. Ya, jadi saudara tidak bisa menyembah Tuhan dengan hati yang galau, hati yang berbeban berat, hati yang bersungut-sungut, hati yang tidak beres, hati yang pegal. Saudara tidak bisa menyembah Tuhan. Mesti ada sukacita dulu, baru kita bisa menyembah Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang akan kita baca pada malam hari ini adalah dalam suratan Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Mari kita baca ayat ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Oke, sudah temukan? Ada di slide, mari kita baca. 1, 2, 3. Saudara, kalimat yang saya garis bawahi dan saya beri tanda hitam ini menjadi kalimat penting. Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Saudara, kalimat kata bersukacita di dalam ayat ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah kata yang sangat penting yang akan kita bahas pada malam hari ini. Namun sebelum kita akan membahas, saya ingin menunjukkan sebuah data statistik yang terjadi di Amerika Serikat, saudara, tentang hal sukacita. Saudara, kenapa saya mengangkat Amerika? Karena Amerika ini negara yang boleh dikatakan kaya, negara adikuasa, negara yang super maju, saudara. Jadi karena itu saya lebih suka angkat negara ini. Saudara diberkati oleh Tuhan, sukacita yang terjadi di orang Amerika itu sekarang lagi menurun. Ya, saudara. Terbukti bahwa hampir setiap malam itu di Amerika terjual 20 juta pil obat penenang. Untuk apa itu obat penenang, saudara? Supaya mereka bisa tidur, karena mereka mengalami yang namanya insomnia atau penyakit tidak bisa tidur. Itu di Amerika. Kenapa orang tidak bisa tidur? Karena tidak ada sukacita. Kalau orang sudah tidak ada sukacita, saudara yang diberkati oleh Tuhan, makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Ya, makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Jadi saudara yang diberkati, kenapa orang bisa makan bagus, kenapa orang bisa tidur nyenyak, sekali bantal kena di kepala langsung pulau-pulau terjadi? Itu karena ada sukacita. Amin, saudara. Ya. Saudara yang diberkati, Amerika kurang apa? AC lewat, tempat tidur nyaman pasti ada, uang pasti ada, saudara. Tetapi yang mereka tidak punya adalah sukacita. Waktu sukacita tidak ada, maka orang tidak bisa tenang. Orang tidak memiliki ketenangan, dan akibatnya tidur pun tak nyenyak. Saudara, selain itu, setelah dilakukan survei di rumah sakit, saudara, orang-orang yang sakit di Amerika, ternyata 60% orang yang sakit tanah bukan disebabkan oleh sesuatu yang datangnya dari luar, tetapi sesuatu yang datangnya dari dalam. Bahasa kedokteran atau bahasa psikologinya namanya insomatis. Insomatis itu artinya jiwa yang tidak tenang. Jadi penyakit-penyakit yang ada di rumah sakit Amerika, 60% pasiennya penyakit gara-gara tidak tenang dalam hidup. Penyakit gara-gara insomatis, saudaraku. Insomatis, tidak tenang dalam hidup. Karena ketidaktenangan dalam hidup, akhirnya penyakit menggerogoti pribadi mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, adalah sesuatu yang sangat sukar disembuhkan kalau seorang mengalami yang namanya insomatis atau ketidaktenangan di dalam jiwa. Itu sukar sekali disembuhkan, karena minum obat apapun tidak bisa sembuh. Saudara yang diberkati,
Tidak bisa. Obat kimia, kedokteran tidak akan pernah bisa. Karena itu persoalannya ada pada kejiwaan, ada pada jiwa orang. Saudaraku, kalau sakit tubuh gampang disembuhkan, tapi kalau sakit di dalam jiwa itu sukar disembuhkan. Karena itu saudara, Alkitab berkata dengan jelas, hati yang gembira itu adalah apa? Apa? Bilang samping kiri kanan, tiap hari sukacita. Nah, saudara, tiap hari sukacita, maka saudara sehat. Ya. Jadi kuncinya itu. Nah, diberkati Tuhan. Perhatikan ayat yang tadi kita bahas tentang kata bersukacita. Mana kita bisa cita? Saudara, sukacita yang kita bangun harus berdasarkan kebenaran, harus berdasarkan firman Tuhan. Nah, kata sukacita di dalam ayat tadi dipakai kata kairete. Sama-sama sebut. 1, 2, 3. Belajar sedikit bahasa Yunani. Kairete. Apa itu kairete? Kairete itu artinya sukacita dikarenakan ada sesuatu hal yang didapat dan bernilai tinggi. Jadi ada sesuatu yang kita dapat, nilainya itu tinggi sekali, nilainya itu luar biasa, nilainya itu tak tertandingi. Itu yang mengakibatkan sukacita. Dan kata kairete di dalam Alkitab tidak menjurus kepada hal-hal yang ada di dunia. Nilai yang tertinggi itu bukan uang, nilai yang tertinggi itu bukan harta, nilai yang tertinggi itu bukan di pantai Tedis, nilai yang tertinggi itu bukan di tempat rekreasi, nilai yang paling tinggi itu bukan ketika kita makan bersama dengan keluarga di tempat-tempat mewah, bukan. Tapi nilai yang tertinggi itu Alkitab bicarakan tentang kerajaan Allah. Mari kita lihat, perhatikan beberapa ayat tentang kairete. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, 10 ayat yang ke-20. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Bersukacitalah karena apa? Jadi kairete itu hanya akan ada dalam diri seseorang. Sukacita yang nilainya tinggi, nilainya tak terbatas, nilainya tak terbanding, nilainya unlimited adalah sukacita karena nama kita terdaftar dalam kerajaan Allah. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Jadi kalau orang tidak ada sukacita itu berarti dia pun nama belum terdaftar dalam kerajaan Allah. Saudara, makanya hidup tuh gundah gulana, ya, saudara yang diberkati Tuhan. Satu hari seorang petinju datang dan berkata kepada dokter, "Pak dokter, saya ini tidak bisa tidur, penyakit insomatis tadi, saudara, insomnia, ya, tidak bisa tidur." Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Lalu Pak dokter bilang begini, "Kalau kamu mau tidur, cepat pulang, waktu di atas tempat tidur mulai hitung 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10. Tapi ingat, hitung dengan perlahan-lahan." Saudara yang diberkati Tuhan, dan petinju ini pulang, dia mulai praktek di rumahnya. Dihitung 1, 2, 3 dan seterusnya, saudara. 1 minggu kemudian dia datang lagi kepada dokter dan dia berkata, "Pak dokter, saya sudah coba, tapi ternyata saya tidak bisa tidur nyenyak juga." "Kenapa?" "Iya Pak, saya hitung 1, 2, 3 sampai 7 memang saya sudah mulai mengantuk. 8 sangat ngantuk. Tapi masuk 9 saya tiba-tiba melek kembali." Saudara, lalu dokter bingung. Selama ini pasien semua begitu saya suruh pulang praktek jadi, tapi kenapa dia tidak? Saudara. Lalu akhirnya Pak dokter tanya, "Selama ini kamu tinju menang terus atau kalah?" "Kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang." Lalu Pak dokter bilang begini, "Pantas kamu tidak bisa tidur, ya. Soalnya kamu sudah terbiasa dengar hitungan. Begitu kamu jatuh, wasit hitung 1, 2, 3, hitungan ke-9 harus bangun kembali, ya, harus sehat kembali, harus bangun kembali. Kalau tidak KO, ya, harus sehat kembali."
Jadi saudara yang diberkati, karena itu hitungan 1, 2, 3 tidak bisa buat dia. Karena tiap kali hitungan ke-8 memang kepengen mau tidur, tapi 9 mus bangun kembali. Itu sudah terbiasa sejak di atas ring. Jadi saudara, makanya saudara jangan jadi kepengen jadi petinju, nanti tidur susah waktu saudara turun ring. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, ya, ingatlah baik-baik. Sekali lagi, maksud saya adalah tidak ada obat untuk bisa mengobati sukacita saudara. Tidak ada obat yang bisa membuat saudara mendapatkan sukacita. Tidak ada obat. Sekali lagi, hanya yang mempunyai sukacita adalah orang-orang kalau dia mendapatkan sesuatu yang bernilai tinggi. Dan tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang nilainya tinggi kecuali kerajaan Allah di atas segala-galanya. Amin. Jadi bersukacita, pasti namamu terdaftar dalam kerajaan Allah. Coba lihat lagi ayat ini, Matius 5 ayat 12. 1, 2, 3. Karena apa? Di mana? Di sorga lagi. Jadi kenapa orang bersukacita, orang bergembira? Karena dia tahu ada upah yang besar di sorga. Bukan hanya namaku yang terdaftar dalam kerajaan Allah, tapi aku percaya waktu aku sampai ke sorga nanti ada upah besar yang Tuhan sudah sediakan buat aku. Amin. Makanya hidup sukacita, makanya hidup pasti senang saudara, karena upah besar di sorga. Sekali lagi, satu ayat lagi, mari kita lihat saudara yang diberkati Tuhan. So habis ya. Jadi ini ayat 2 nih penting ini. Ada satu lagi saya lupa kutip, ya jelas. Jadi hal-hal soal kerajaan Allah itu akan membuat kita mengalami sukacita besar. Jadi kalau saudara tidak mengalami sukacita, mesti tanya ya, kalau uang mulai tidak ada, Anda mulai kehilangan sukacita, berarti Anda sebenarnya belum tahu bahwa sukacita sejati itu kalau mendapatkan kerajaan Allah. Jadi kalau ada kerajaan Allah, uang tak ada pun aku sukacita. Kalau ada kerajaan Allah, upah besar, maka dalam keadaan apapun sukacita tidak bisa hilang. Sukacita akan tetap ada untuk selama-lamanya. Amin. Makanya orang-orang yang memiliki sukacita sorgawi, kalau datang kebaktian kelihatan dengan mereka yang tidak punya sukacita sorgawi. Kelihatan kalau dia lagi masalah, kelihatan. Menyanyinya berubah. Kalau belum ada masalah, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Itu kalau belum ada masalah ya. Kalau sudah ada masalah dia punya nyanyi beda. Lebih dari itu ada masalah, sukacita hilang. Tapi kalau namamu terdaftar, upahmu sudah besar di sorga, masalah mau ada tidak ada, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Ya, karena sekali lagi, hidup kita bukan ditentukan oleh sesuatu yang ada di dunia. Hidup kita bukan tergantung kepada harta. Hidup kita bukan tergantung kepada sesuatu yang kita dapati, tapi hidup kita bergantung kepada sorga. Sukacita kita datangnya dari Tuhan. Amin. Karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan ini kita tidak boleh lupakan ya. Sebagai orang-orang percaya ini penting buat kita sekalian, agar hidup kita tidak pernah kehilangan sukacita. Hidup kita akan tetap ada sukacita. Orang-orang yang tidak namanya terdaftar dalam kerajaan Allah memang punya sukacita, tapi sukacitanya di mana? Di tempat pesta. Kalau di tempat pesta sukacitanya meluap, minta ampun. Lu tak usah suruh dia goyang sendiri. Apalagi itu lagu apa ya? Bapak Mantu dan Owen Lasi pas putar ya. Itu baru musik awal ini lagu kesukaan, tahu kan? Bapak Mantu Bapak Lasi. Itu dia pulau kesukaan. Sukacitanya sukacita duniawi. Tapi kalau di gereja, hanya ada happy sama sekali. Saudara sukacita, karena memang dia punya sukacita beda. Sukacita yang di dunia punya beda dengan orang yang sukacita rohani. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, malam ini kita mesti cek tuh, sukacita yang kita dapat ini sukacita mana. Saya ulang, kalau bukan yang karete tadi ya, maka sekali lagi itu sukacita semu.
sukacita sementara. Anda tidak bisa praise and worship, tidak bisa menyembah Tuhan, tidak bisa mengagungkan Tuhan tanpa sukacita yang bernilai tinggi itu. Saudara yang diberkati, ini hal yang kita tidak boleh lupakan. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sukacita tinggi itu bisa hadir dalam hidup kita. Bagaimana supaya sukacita yang bernilai sorgawi, yang seperti tadi dikatakan oleh 2 ayat firman Tuhan itu, bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita akan belajar dari Filipi pasal 4. Mari kita perhatikan. Tadi kita membaca ayat 4, ya, saudara yang diberkati Tuhan. Nah, mari kita lihat. Ada kalimat di dalam ayat 4 itu, di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Mari kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Jadi sukacita sorgawi ini hanya bisa didapat dalam Tuhan. Di luar Tuhan tidak dapat ini, saudara. Di luar Tuhan tidak bisa. Hanya di dalam Tuhan sukacita yang nilainya tinggi. Itu hanya ada dalam Tuhan. Di luar Tuhan tidak bisa. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, kenapa kok ini harus di dalam Tuhan? Saya ingin kupas lagi kata dalam Tuhan dalam bahasa asli Alkitab. Mari kita lihat, saudara. Kata di dalam Tuhan ini di dalam bahasa asli tulis dengan kata kurio. Apa itu kurio? Saudara yang diberkati, kata kurio itu memang diterjemahkan menjadi kata Tuhan, Allah, ya saudara, God. Tetapi kata kurio itu adalah suatu kata perintah yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan setiap hari. Jadi di dalam Tuhan itu bukan hanya di mulut. Di dalam Tuhan itu bukan hanya kata saya. Di dalam Tuhan itu bukan karena KTP Kristen. Di dalam Tuhan itu bukan karena saya anggota gereja GSJA, anggota gereja GBI, anggota gereja Gemit, anggota gereja Pantekosta. Di dalam Tuhan itu bukan punya makna begitu, saudara yang diberkati Tuhan. Kata di dalam Tuhan yang artinya kurio ini jurus kepada beberapa hal. Saya minta untuk melihat, saudara yang diberkati Tuhan. Kata kurio ini, mari kita lihat, saudara, beberapa ayat. Mari sama-sama baca ya. 2 Korintus 10 ayat 17. 1, 2, 3. Bermegah di dalam Tuhan. Ini implementasinya. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kalau saya di dalam Tuhan, saya Kristen, saya adalah anggota gereja, saya adalah orang percaya, maka bukan hanya sekedar kata itu, tetapi dalam seluruh eksistensi hidup saya bermegah, saya bangga, saya sombong dalam tanda kutip, bahwa semuanya bukan karena saya, bukan karena kekuatan saya, bukan karena kemampuan saya, tapi semuanya karena kurios Tuhan Allah yang mempunyai segala-galanya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, itu kata kurio. Jadi kalau kita bersaksi misalnya, saudara, ada orang pernah bersaksi, saya dengar dari awal sampai akhir Tuhan tidak pernah disebut. Saudara-saudara, hari ini saya berdiri di sini untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Pertama, kemurahan Tuhan. Kalimat selanjutnya, tidak ada kemurahan Tuhan. Ini rumah ini jadi karena beta bangun pagi-pagi, beta mulai skop pasir, beta istri, dia badan besar begitu, mah dia yang pengaya. Kampung anak dong masih kecil-kecil, tapi dong juga ikut campur. Bayangkan dong mandi lompor semua. Samping rumah sudah jadi ini, itu karena kotong tiap hari bangun pagi. Memang uang yang kotong kasih keluar bukan sedikit, banyak. Sampai sapi dong habis, babi habis, kucing di rumah juga habis. Demikian kesaksian saya, Tuhan berkati. Itu bukan saksi, itu namanya puji diri sendiri. Bermegah dalam Tuhan.
kalau kita omong bilang kita hidup di dalam Tuhan, maka semuanya kita harus banggakan Tuhan, kita sombongkan Tuhan, kita ikan Tuhan, Dia segalanya di dalam hidup kita. Amin. Ya, itu namanya orang yang di dalam Tuhan. Nah, orang kayak begini Tuhan kirim sukacita. Orang model kayak begini Tuhan kasih sukacita yang tinggi nilainya, upah besar di sorga, supasti nama terdaftar dalam kerajaan Allah. Karena tiap hari dia bukan omong soal dia pung diri, tiap hari bukan dia omong soal dia pung diri, tapi dia omong soal Tuhan. Dia bukan omong soal dia pung kenalan, dia pung tetangga, tapi dia omong soal Tuhan. Orang yang bermegah di dalam Tuhan, dialah orang yang memiliki sukacita. Amin. Ya. Jadi kalau saudara mau dapat sukacita yang sejati, mesti begitu. Tiap hari mesti hidup di dalam Tuhan. Apa saja syukuri dalam Tuhan. Ya. Kalau saudara mau bersaksi kepada orang lain, sampaikan bahwa ini Tuhan pun kerja semuanya. Ya. Maka Anda akan lihat Tuhan kirim itu sukacita dari surga, bikin Anda tidak pernah namanya kehilangan sukacita. Ya saudara, Anda akan hidup diberkati Tuhan. Ya. Jadi ingatlah, jadi sukacita kurios itu modelnya begitu di dalam Tuhan itu. Mari lihat ayat selanjutnya nih, Efesus 5 ayat 22. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Seperti kepada siapa? Kata ini dipakai kembali, kata kurio. Saudara, dipakai kata itu tadi lagi. Ini sekali lagi bicara tentang apa? Implementasi. Ini bicara praktek. Saudara yang diberkati, sukacita yang sejati itu Tuhan akan beri kalau saudara prakteknya jelas. Di Elim kemarin saya subil, panggil dia pun istri ini mati, panggil dia pun suami ini tidak menghormati sama sekali. Istri tunduklah kepada suami seperti apa? Kepada apa? Kepada Tuhan. Jangan jadi STTII, bukan Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia, bukan. Suami takut istri. Itu. Suami takut istri. Saudara yang diberkati. Jadi mama tua yang pegang kendali semua. Ya. Katanya mama tua Kristen, mama tua anggota gereja, tetapi implementasinya tidak di dalam Tuhan, itu namanya. Ya. Kalau berdiri di atas mimbar, berdiri di atas apa sofa baru dia bilang, Bapak hati-hati. Di luar Bapak kepala, di dalam saya kepala. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini berat. Itu namanya tidak di dalam Tuhan. Sekalipun Anda Kristen tuh, ya, itu namanya tidak di dalam Tuhan. Nah, model kayak begini sukacita soalnya bisa ada. Tidak bisa. Karena sukacita itu akan terjadi kalau ada di dalam Tuhan. Saya ulang, kata di dalam Tuhan itu bukan hanya agama, tetapi praktek nyata. Praktek nyata, saudara yang diberkati. Jadi itu pengaruhnya besar. Karena sukacita yang kita dapat ini transfer dari sorga nih. Ibaratnya sukacita itu kalau saya nilai uang, ya saudara, ya banknya di sorga. Uang itu namanya sukacita. Mau ditransfer ke bumi, ke dalam hidup saudara dan saya, mesti ikut persyaratan sorga dong, saudaraku. Tidak bisa ikut persyaratan bumi, tidak akan bisa. Anda tidak akan dapat sukacita. Makanya orang yang begini, saudara, orang yang tidak begini rumah tangganya tidak ada sukacita nih pasti. Yang ada bakalai non-stop, tidak tahu habis-habisnya, karena memang mereka tidak hidup di dalam Tuhan, tidak hidup di dalam Tuhan. Implementasinya tidak jelas. Kalau sudah bakalai datang gereja mau sukacita bagaimana? Tidak mungkin sukacita, tidak mungkin. Makanya banyak kali hari Minggu kita lihat orang separuh WL bilang begini, kenapa ya beta bilang kita semangat sukacita, di pemuka asam sir. Lu tidak tahu dia baru habis bakalai di rumah. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, itu baru habis bakalai. Karena itu memang dia tidak bisa sukacita. Ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini ingatlah baik-baik. Makanya di dalam Tuhan itu bukan hanya sekedar kata-kata, itu mesti implementasi yang jelas. Efesus 6 ayat 1, sama-sama kita baca, 1, 2, 3.
Perhatikan kembali lagi dikatakan di dalam Tuhan. Dalam hal apa? Implementasinya taat. Begitu juga dengan anak-anak. Tidak bisa punya sukacita sorgawi kalau Anda belum hidup sungguh-sungguh taat kepada orang tuamu. Tidak bisa. Saudara, tidak akan pernah bisa. Makanya anak-anak ingatlah baik-baik, hargai orang tuamu. Kalau tidak, kamu tidak dapat sukacita dari sorga. Hidup tidak akan tenang. Ya saudara, tidak akan tenang. Kalau saudara tidak dapat sukacita dari Tuhan, mau tenang karena mana? Tidak bisa tenang. Makanya saudaraku, ada banyak anak muda bisa bunuh diri. Ada banyak anak muda lari ke seks bebas. Tanya kenapa? Wih, di rumah nih parah, memtua nih parah, bapak nih parah. Ya saudara, jangan omong orang, lucu parah. Saudara yang diberkati Tuhan. Karena kalau kau ada sukacita, kau tidak lari ke free sex, kau tidak lari ke obat-obat terlarang, kau tidak lari ke tempat-tempat pelarian yang lain. Tidak akan. Kalau ada sukacita di dalam hatimu. Tapi kalau tidak ada sukacita di dalam hatimu, engkau akan lari ke tempat-tempat lain. Ya. Karena kau rasa bahwa hidupmu hampa, kosong, tidak ada yang lain. Saudara, ya. Tapi kalau ada Tuhan di dalam hidupmu, engkau pasti jadi orang Kristen yang taat. Dan orang Kristen taat itu sukacita berlimpah. Amin. Sukacita berlimpah. Jadi saya ulang, di dalam Tuhan itu praktek. Jadi kalau saudara mau dapat transfer sukacita surgawi, ulang, pulang praktek sudah. Mulai suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, bermegah dalam Tuhan, jangan bermegah di dalam yang lain. Ya saudara. Lalu yang ke anak-anak, tunduk kepada orang tua. Lakukan itu, maka saudara akan hidup di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan kirim itu sukacita. Kirim sukacita yang berlimpah. Anda bisa menyenangkan Tuhan. Praise and worship. Anda bisa menyembah Tuhan karena ada sukacita yang mengalir dalam hidupmu. Amin. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan, kita baca ini kesimpulan sementara buat kita. Sama-sama. 1, 2, 3. Dalam siapa? Dalam Tuhan. Jadi ingat itu. Kalau saudara lakukan ini, sukacita yang Tuhan kirim itu luar biasa. Dalam masalah, dalam situasi sulit, dalam keadaan apapun Anda pasti kuat. Karena sukacita yang Anda dapat, sukacita yang nilainya tinggi. Berikut saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa hidup di dalam sukacita? Perhatikan saudaraku yang diberkati. Ayat itu menyatakan tentang kebaikan hati. Perhatikan ayat ini. Filipi 4 ayat 5. 1, 2, 3. Saya garis bawah kata kebaikan hati. Ini kunci untuk kita mendapat sukacita surgawi. Apa kata kebaikan hati itu? Saudara, kata kebaikan hati itu dari kata epieken. Sama-sama sebut. 1, 2, 3. Nah, epieken itu artinya, saudaraku, kelemah lembutan atau suka apa? Jadi orang kalau suka mengalah, sukacitanya nggak melimpah. Orang kalau saudaraku suka mengalah, dia pasti akan dapat sukacita. Makanya saudara jangan jadi Kristen yang ngotot, tidak mau mengalah. Ya, saudara. Bayangkan orang kalau tidak mau mengalah itu, waduh, hidupnya sengsara. Tidak bisa tidur. Anda bawa dendam, Anda bawa kepahitan, Anda bawa rasa benci di dalam pikiranmu. Sukar sekali. Makanya saudaraku dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Maksudnya apa? Suka mengalah kita itu harus terus terjadi karena Tuhan sudah dekat. Kenapa dikatakan Tuhan sudah dekat? Artinya kamu sudah mau siap masuk ke dalam kerajaan Allah. Kamu sudah mau siap terima upah besar. Kamu sudah mau siap mahkota. Kamu sudah mau siap terima mengalah sudah. Karena kalau tidak sukacita hilang, maka hubunganmu dengan Tuhan kendor. Anda tidak bisa praise and worship, tidak bisa menyembah Tuhan. Apa yang sebenarnya Anda harus dapat sia-sia semuanya. Saudara yang diberkati Tuhan, makanya harus mengalah. Jangan tidak mengalah, ya saudara. Banyak Kristen yang tidak suka mengalah, maunya menang terus. Itu namanya orang Kristen yang tidak akan lihat sukacita. Jadi Anda mesti belajar mengalah. Sekalipun kadang-kadang kita benar, saudara. Kadang-kadang kita yang dipersalahkan, tapi kita harus mengalah.
Tidak boleh tidak. Karena dia kenapa dia mau menang? Karena dia belum dapat sukacita surgawi. Kita sudah dapat sukacita surgawi. Mengalah pun gak jadi soal, saudara. Mengalah pun kita tidak kehilangan berkat. Mengalah pun sukacita itu tetap ada. Mengalah pun saudaraku hidup kita tetap diberkati. Makanya anak-anak Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan, mengalah saja. Tidak usah terlalu jadi Kristen yang ngotot-ngototan. Karena upah besar Anda sudah miliki. Namamu sudah terdaftar di dalam kerajaan Allah. Pusing bikin apa, saudara yang diberkati. Ibaratnya tuh begini, saudara. Kalau ini adalah tanah warisan, ya, tanah warisan. Ya. Sementara Anda sudah punya tanah yang lebih besar segini, segini nih. Itu tanah besar tuh milikmu, kepunyaanmu, bukan warisan. Sementara warisan itu sepotong ini. Karena warisan, maka ini ada beberapa orang. Bakalailah, yang satu bilang, saya punya mesti 30 kali 50. Yang satu bilang, hai saya kakak, kau baru lahir. Kalau saya tutup kandungan kau bisa keluar. Kan begitu sudah. Ya. Kau bisa keluar. Saya punya mesti 60 kali 60. Ya, sudah. Ya. Bertengkar. Padahal Anda punya ini luasnya tidak tahu berapa puluh hektar. Sementara kita berebut yang ini nih, saudara. Apakah kita tidak gila setengah? Kalau kita waras, lu soapi, kok ini mau makan berapa? Saudara yang diberkati Tuhan, itulah kerajaan Allah, itulah sorga. Kalau Anda sudah dapat sorga, pusing apa yang dunia punya ini? Ya toh, lu makan kok tambah. Ya toh, saudara. Bet kasih pare, ya saudara yang diberkati itu. Mengalah, kok saya punya ini sorga, upah besar. Bikin apa saya terganggu dengan hanya hal sepotong? Saya bakalai hanya hal sepotong. Saya tidak kenal Anda gara-gara hal sepotong. Padahal saya punya besar. Saudara yang diberkati Tuhan. Makanya orang-orang yang punya, saudaraku, sukacita sorgawi, dia tidak pusing, dia hanya mengalah. Kerjanya mengalah, saudara yang diberkati Tuhan. Karena dia punya ini sudah tak terbatas. Kalau kamu punya yang sepotong itu, usia berapa tahun bisa nikmati? Saya punya kekal itu. Kerajaan Allah itu kekal. Makanya Paulus waktu omong sukacita, dia ada di dalam penjara. Dia omong sama jemaat yang ada di Filipi di luar penjara. Ya. Dia suruh mereka bersukacita di dalam Tuhan. Seolah-olah Paulus bilang, kok penjara ini berapa lama? Beta punya kerajaan Allah sana sudah ada. Jadi bosong mau penjara beta, mau belenggu beta, mau ikat beta, mau borgol beta, mau tembak mati beta. Sana pusing. Kok beta punya di sana nih upah besar kerajaan Allah. Makanya di Filipi pasal 1 dia berkata, mati keuntungan buat aku karena aku hidup di dalam Kristus. Amin. Karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita jadi orang Kristen, yang jadi Kristen yang betul-betul menyatakan kebaikan hati kita dengan cara mengalah. Dengan cara mengalah saja. Karena saudara punya sukacita yang berlimpah, sukacita yang tak terbatas, itu datangnya dari surga. Mari saudaraku yang diberkati Tuhan, saya kasih kesimpulan sementara untuk bagian yang kedua. Sama-sama kita baca kesimpulan ini. 1, 2, 3. Bilang samping kiri kanan, mengalah itu belum tentu kalah. Iya, justru kalau Anda mengalah, Anda pemenang itu, ya saudara. Kita mengalah bukan karena kita kalah, justru karena saya waras, saya punya di sana ini besar, makanya saya mengalah. Kasihan lu ini, ya tuh saudara. Saya punya ini besar, makanya saya mengalah. Di sana kok upahku besar di sorga. Saudara yang diberkati Tuhan, makanya mengalah. Jemaat Filipi dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara yang ketiga,
Mari kita lihat saudara, bagaimana kita bisa alami sukacita yang berlimpah. Ingat, satu di dalam Tuhan, dua kebaikan hati. Yang ketiga, saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara mau mengalami sukacita yang sejati, tidak boleh apa? Khawatir. Jangan khawatir. Saudara, kunci untuk kita mengalami sukacita yang sejati adalah tidak khawatir. Nah, kata tidak khawatir ini jelas dikatakan dalam ayat 6. Mari kita baca. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, dalam permohonan dengan apa? Jangan khawatir, kata firman Allah. Apa itu jangan khawatir? Jangan khawatir dipakai kata marimnate. Marimnate itu artinya adalah menyangkut soal-soal kebutuhan jasmani, yang mana dalam pandangan Tuhan, ini ingat ya, pandangan Tuhan kita sebenarnya tidak mampu untuk mengadakan, ya. Jadi kata merimnate itu soal kebutuhan jasmani kita, yang mana Tuhan tahu bahwa saudara dan saya tidak mungkin bisa mengadakan. Itu kata merimnate itu, saudara. Ini terbukti dari beberapa ayat yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mari kita lihat misalnya, saudara yang diberkati Tuhan, Lukas 12 ayat 26. 1, 2, 3. Kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil. Mengapa kamu merimnate? Mengapa kamu khawatir? Barang kecil itu apa? Nanti saudara baca kontekstual dari Lukas 12. Makan, minum, pakaian. Kita ini tidak sanggup, saudaraku. Nah, kita khawatir buat. Saya kasih contoh, saudara. Saya tidak bisa bikin mimbar ini, tapi tiap hari saya khawatir terus. Aduh, ini mimbar nih, ini mimbar nih. Padahal saya sendiri tidak tahu buat mimbar, saudaraku. Saya susah bikin, khawatir diri saya, saudaraku. Kapan ini mimbar bisa? Itu kan malah bodoh. Ya. Kalau saya tidak bisa buat mimbar, saya cari orang yang bisa buat mimbar dong. Bikin apa saya khawatir soal mimbar? Siapkan uangnya, siapkan bahannya, cari orang yang bisa buat, kerjakan. Karena saya tidak bisa buat. Makanya waktu Tuhan bicara soal jangan khawatir, Dia bilang, nyatakanlah segala keinginanmu itu di dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Amin. Karena saudara tidak mampu mengadakan, saudara tidak mampu membuat, saudara tidak mampu untuk melakukan. Karena itu Tuhan bilang serahkan sama Tuhan, berikan kepada Tuhan. Karena kalau kita khawatir tidak menambah sehasta dalam hidup kita, kita khawatir tidak bisa jadi itu barang juga, tidak bisa mendatangkan itu barang juga. Bikin apa khawatir? Serahkan saja kepada Tuhan. Dia sang pembuat, Dia yang sanggup mengerjakan, Dia yang sanggup melakukan, dan kita tinggal terima saja. Itulah yang Tuhan mau lakukan buat kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saya mau tanya kepada saudara anak-anak muda, apakah kamu sanggup membuat nyong ganteng? Dihadiri perkawinan orang, ini tepung laki ke dia baik, kita tidak bisa buat. Ya, sudah. Pulang tidur tidak nyenyak, main menghayal terus. Ya sudah. Di kampus ini semua jelek-jelek. Soalnya ke tadi. Anak khawatir bikin apa? Duduk merenung umur 50 tuh. Jodoh semakin jauh. Ya, jodoh jauh, kuburan dekat. Saudara yang diberkati itu. Jadi ingatlah baik-baik. Itu bukan soal Anda. Kita ini tidak bisa. Yang kecil saja kita tidak bisa, apalagi yang besar. Makanya ada orang banyak sangat keliru. Kenapa mesti khawatir? Masa depan dia khawatir. Wah, bikin apa khawatir? Nah, sudah. Mau tinggal di mana, bangun rumah model apa, tak usah khawatir. Ya saudara, kita tidak bisa buat, Tuhan yang bisa buat. Makanya Alkitab berkata dalam kitab Mazmur, bukan? Sudah 126 ya. Kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang membangun ya. Kita tidak mampu,
saudara. Sorry, 127. Kita tidak mampu, hanya Tuhan, hanya Tuhan, hanya Tuhan. Makanya jangan merimnate. Tidak usah merimnate, tak usah khawatir. Jalani saja hidup, lakukan saja apa yang Tuhan mau. Karena kita tidak bisa buat, itu soalnya. Soalnya kita tidak bisa buat, itu di situ. Titik kelemahannya di situ. Jadi kita mau peras pikiran model kayak apapun, buntu. Mau model kayak apapun, habis daya. Saudara yang diberkati, serahkan saja sama Tuhan, maka saudara akan lihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Jadi kalau saudara mau alami sukacita yang melimpah, jangan khawatir. Jangan datang kebaktian itu sesak memang dengan masalah, persoalan, aduh bikin botong, bisa menyembah Tuhan. Itu saudara. Swastisari 2 juta. Saudara, Adira. Ya saudara, tak usah pusing. Tak usah pusing. Kalau Tuhan izinkan Anda mengambil, melakukan, yang penting jangan foya-foya. Kalau foya itu salah, ya Pak, saudara. Anda bikin pesta pora, lalu berdoa, Tuhan, lu lihat bepung sengsara, itu lu salah. Ya, itu namanya cek leher sendiri. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya, jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingatlah baik-baik. Kalau kita melakukan segala sesuatu yang baik untuk Tuhan, segala sesuatu yang menyenangkan, tak usah takut. Ya, semua Tuhan sudah atur, hanya kita tidak lihat. Tuhan sudah sediakan, happy saja, sukacita saja. Justru Anda waktu kehilangan sukacita, berkat yang harusnya didapat hilang. Berkatnya yang harus Anda peroleh hilang. Makanya saya ulang, bagaimana kita bisa menyembah Tuhan kalau kita tidak hati sukacita? Ya, kuncinya jangan kuat. Sama-sama kita baca kesimpulan sementara untuk yang ketiga. 1, 2, 3. Hidup tak usah pikir yang kita tidak mampu lakukan. Jangan. Nanti khawatir terus, merimnate terus. Tapi serahkan, doa, serahkan, doa, serahkan. Selesai, Tuhan yang atasi semuanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana kita bisa hidup di dalam sukacita. Alkitab berkata di ayat 8, saudaraku, tentang positive thinking. Mari kita baca ayat 8. 1, 2, 3. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi jangan pikir jelek-jelek. Pikir itu yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap, yang terpuji, yang disebut kebajikan. Itu yang kita pikir, saudara. Nah, apa kata pikirkanlah di dalam ayat ini? Saudara, kata pikirkanlah ditulis dengan kata logizomai. Apa itu logizomai? Pikiran positif yang dibangun berdasarkan sebuah perbandingan yang menyatakan sikap tidak menyerah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik secara rohani. Jadi ada sebuah pikiran positif untuk membandingkan sesuatu, tetapi bukan untuk mengalah. Saya bandingkan untuk saya tambah semangat, saya bandingkan untuk saya tambah maju, saya bandingkan untuk saya tambah luar biasa. Itu kata yang dipakai untuk menulis kata logizomai di dalam Alkitab kurang lebih belasan kali. Saya cuma kutip beberapa ayat. Coba kita lihat saudaraku di dalam ayat-ayat berikut ini. Ya, 2 Korintus 11 ayat 2. 1, 2, 3. Saudara lihat, Rasul Paulus berkata, pendapatku ini dipakai logizomai. Pikirku sedikit pun aku pun tidak kurang. Jadi saudaraku, dia pikiran positif. Ada rasul-rasul yang tak ada taranya, hebat, tapi dia bilang saya juga tidak kurang. Oh, mereka hebat, saya juga tidak kurang. Artinya dia memacu dirinya untuk tidak mengalah, untuk tidak menyerah, untuk tidak putus asa. Saudara yang diberkati. Jadi ini penting, pikiran model kayak begini ini penting. Saudara yang diberkati. Jadi kalau ada orang melayani Tuhan, kita mesti pikiran positif. Wih, dia dipakai Tuhan luar biasa. Kita pikiran positif, saudara. Kalau dia bisa, saya juga mesti lebih bisa dari dia, begitu, saudara. Saya juga mesti melayani Tuhan, bukan sebaliknya. Ada orang, kalau orang lain melayani Tuhan, dia bilang,
dong sah, beta tak usah lagi. Ya, itu saudara, jangan. Justru dia memacu Anda untuk maju. Amin. Itu pikiran positif. Kalau Anda punya pikiran yang begini, sukacita Tuhan kirim. Ya. Karena Anda tidak menyerah, Anda tidak mengalah, Anda tidak putus asa. Anda orang yang luar biasa, optimis thinking. Ya. Pikiranmu optimis. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Jadi kita tidak boleh jadi Kristen yang gampang menyerah, gampang putus asa. Justru itu harus memacu kehidupan rohani kita. Wih, kalau dia diberkati Tuhan, saya juga mau diberkati Tuhan dong. Ya, tapi persaingannya bukan persaingan kotor. Rasul Paulus ketika dia omong begini, lalu bukan kemudian dia bermain jelek. Saudara, tidak. Dia ikuti dia pembagian. Dia pacu dia potensi yang ada. Lihat ayat ini juga. Roma 8 ayat 18. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Saudara, ini kata yakin di sini dipakai kata tadi itu logisomai. Jadi kalau orang itu dia yakin, dia punya pikiran positif, penderitaan boleh ada, tapi dia bukan lihat penderitaan itu sebagai sesuatu yang mematikan dia, tapi penderitaan itu sebagai batu loncatan untuk melihat kemuliaan Tuhan yang ada di depannya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi saudara, pikiran mesti positif. Waktu Anda sakit, Anda jangan bilang, "Ini kayaknya besok mau mati ini." Sudah, jangan. Ya. Justru Anda mesti melihat bahwa di balik sakit saya ini Tuhan sedang menyediakan kemuliaan buat saya. Tuhan sedang menyediakan berkat buat saya. Jangan putus asa, saudaraku yang diberkati Tuhan. Waktu gereja hancur beberapa bulan yang lalu, saudara yang diberkati Tuhan, kalau kami semua melihat bahwa ini hanyalah sesuatu yang tidak menyenangkan, mungkin ini gereja tidak jadi-jadi. Tapi karena sekali lagi kita tahu bahwa di balik setiap penderitaan yang Tuhan izinkan, Tuhan pasti memberikan kemuliaan. Tuhan pasti menyatakan sesuatu yang besar. Itu harus ada dalam pikiran kita. Itulah positive thinking. Itulah yang namanya logizomai. Kalau kita miliki itu, maka sukacita Allah tidak akan pernah berhenti ada dalam hidup kita. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, ini penting sekali. Makanya hidup kita jangan jadi Kristen yang pikirnya negatif terus. Tidak boleh. Harus berpikir menjadi sesuatu yang lebih baik. Lebih baik. Meskipun begini, saya mesti pikir begini. Saya mesti pikir bergerak maju ke depan. Itu yang Tuhan kehendaki. Terakhir saudaraku, ayat ini Filipi 3 ayat 13. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Menganggap ini dipakai kata logisomai. Jadi aku tidak mau berpikir negatif begitu. Ya, saya mau berpikir positif. Sekalipun saya sudah tangkap ini, Yesus saya sudah tangkap, keselamatan saya sudah tangkap, Roh Kudus saya sudah tangkap, tapi saya tidak mau menyerah. Saya mau lari terus, saya mau maju terus, saya tidak mau ingat belakang, saya mau mengarahkan diri saya kepada hal yang ada di depan. Itu kata Paulus. Orang seperti ini sukacitanya tidak akan pernah berakhir, karena sukacita yang dia dapat adalah dari sorga. Mari kita baca kesimpulan untuk yang keempat ini, Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kalau lu lihat beta jangan iri. Amin. Tak usah iri ya. Semakin semangat. Ya, tambah semangat. Bukan iri, tambah semangat ya, Saudara. Bukan untuk baterek. Kalau baterek itu negatif. Ya, kotong baliat untuk semakin semangat. Dia kok begitu? Dia puasa terus, saya juga. Dia setia, saya juga. Dia melayani, saya juga. Itu penting, Saudara. Itu Kristen yang sungguh-sungguh akan melihat sukacita surga. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kiranya kebenaran ini memberkati kita. Kalau saudara miliki sukacita yang tinggi ini, sekali lagi, pasti hidupmu akan terus menyenangkan hati Tuhan. Kesimpulan buat kita malam hari ini,
Maukah saudara hidup dalam sukacita yang bernilai tinggi? Lakukanlah firman ini dan raihlah itu dalam hidupmu. Selamat bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Saya minta saudara boleh sorong tangan kanan saudara. Minta sorong tangan kanan saudara. Semuanya sorong tangan. Saya mau kasih hadiah. Oke, sama-sama katakan, saya terima sukacita dari Allah. Amin. Sama-sama katakan, sukacita yang tak terbatas. Sama-sama katakan, sukacita yang luar biasa. Amin. Saudaraku, sama-sama katakan, bagaimana saya mendapatkan? 1, 2, 3. Sama-sama katakan, saya harus hidup di dalam Tuhan. Sama-sama ulang, saya harus hidup di dalam Tuhan. Yang kedua, sama-sama kita katakan apa? Kebaikan hati. Sama-sama katakan. 1, 3. Sama-sama katakan kebaikan hati. Bilang samping kiri kanan, jangan mau menang sendiri. Mengalah lebih baik. Amin. Yang ketiga, sama-sama kita katakan jangan khawatir. Bilang samping kiri kanan, karena kamu tidak bisa buat apa-apa. Amin. Yang ketiga, keempat, sama-sama katakan positive thinking. Sekali lagi, positive thinking. Bilang samping kiri kanan, kamu menjadi pemacu saya. Bilang samping kiri kanan, kita maju bersama untuk Tuhan. Amin. Sudah terima kadonya? Sekarang sama-sama masukkan di dalam otak saudara. Ya, ingat pulang dan jadi berkat buat saudara. Tuhan berkati. Mari kita akan menaikkan pujian. Kita mau praise and worship. Kita mau sukacita, saudara yang diberkati Tuhan ya. Saya mau kita nyanyikan satu lagu sukacita malam hari ini. Haleluya. Lagu yang cukup luar biasa. Aku diberkati. Kita naikkan pujian ini sambil kita bangkit berdiri. Pemain musik singers WL, mari maju ke depan. Dan kita akan naikkan pujian ini dalam sukacita sorgawi. Haleluya. Kita diberkati Tuhan, kita menaikkan pujian bagi Dia. Haleluya, Yesus baik. Satu pujian semangat. Tepuk tangan. Yes. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup. Bahkan syaratnya datang bukannya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku diberkati.
sukacita di hadirat Tuhan. Kita berdoa, kami diberkati Tuhan, kami dilimpahi dengan anugerah, kami dilimpahi dengan mujizat, kami dilimpahi dengan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu tiada taranya, kasih setiamu luar biasa, kasih setiamu menaungi kami sekalian. Kami merasakan sukacita sorgawi malam ini ada di tempat ini, sukacita yang tak terbatas, sukacita yang unlimited. Tuhan telah kirim untuk setiap kami yang hadir malam hari ini, yang sakit di dalam nama Yesus. Kami percaya sukacita itu obat dan telah membuat kami mengalami kesembuhan, kami mengalami kelepasan, kami mengalami pembaharuan, kami mengalami sukacita Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba sudah berhenti bicara atas namamu malam ini, tapi hamba yakin roh Tuhan tidak akan pernah berhenti, akan terus mengalir, akan terus menguasai setiap kami sampai Engkau datang kembali menjemput kami menikmati sorga yang kekal. Terima kasih Tuhan, hormat hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, semua yang sudah diberkati dan dilawat dengan sukacita Allah, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk, saya kembalikan. Haleluya. Siapa yang diberkati? Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Kita akan berikan korban persembahan bagi Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa. Ibu Rinca, kita berdoa. Baik, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kembali kami datang di hadapan-Mu, menaikkan puji syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Malam hari ini Bapa, kami boleh mendapatkan lawatan kasih-Mu dalam kehidupan kami lewat pujian dan penyembahan yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan memberikan korban persembahan yang ada. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Engkau Allah yang memberikan kekuatan, kemampuan dalam kehidupan kami, untuk kami dapat melakukan segala apa yang kami lakukan di muka bumi ini Tuhan. Dan di mana kami akan memberikan berkat sukacita itu lewat korban syukur, kolekte yang ada. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau berlipat kali gandakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, mari berkati tangan-tangan yang memberi saat ini Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau Allah yang memberikan kekuatan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dan ucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian hitam atau putih, kita bersuka cita di hadirat Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Haleluya. Hitam atau putih? Hitam atau putih? Hitam putih. Hitam atau
Baik, puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati Tuhan malam hari ini. Sebentar kita akan kembali Bapak Ibu Saudara, tanggal 17 kita akan ada kembali untuk praise and worship di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir, bisa juga ajak teman kenalan saudara, dan kita bisa hadir kembali di dalam ibadah praise and worship di tanggal 17. Tanggal 18 dan 19 kita ada KKR di Oil Pua. Oil Pua ada datang ikut juga. Ya, salam Pak dengan Ibu dari Oil Pua. Dan saudara, kita nanti tanggal 18 dan 19 ada KKR di Oil Pua. Jadi sekali lagi Tuhan berkati kita semua. Sebentar saudara jangan pulang dulu. Ada berkat Tuhan yang akan kita nikmati bersama malam hari ini. Dan kita akan berdoa untuk kita semua pulang dengan diberkati Tuhan jasmani dan rohani. Mari kita bangkit berdiri dan kita akhiri kebaktian kita pada malam hari ini. Kita naikkan pujian buat Tuhan dan kita akan bersyukur. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Dia lebih besar. Yesus terlebih besar di dalam saudara dan saya selama-lamanya. Apapun persoalan saudara dan saya malam hari ini, percayalah Yesus yang lebih besar itu sudah mengerjakannya. Mujizatnya, berkatnya buat setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, ini syukur kami di penghujung kebaktian ini. Kami bersyukur malam ini kami disegarkan. Malam ini ada sukacita sorgawi yang mengalir. Hamba tidak terlalu kenal satu persatu yang punya masalah, yang punya tantangan, yang punya sakit penyakit. Hamba tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan malam hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Mulai saudara yang ada di bangku paling depan sampai yang ada di bangku paling belakang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat Tuhan, kuasa Allah, urapan rohnya terjadi buat setiap kita. Dipulihkan, diberkati, disegarkan, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga buat kesempatan luar biasa ini. Tuhan telah berkati kami sekalian secara rohani. Dan sebentar kami akan kembali Tuhan. Sebelum itu kami akan nikmati berkat yang Tuhan sudah sediakan, makanan dan minuman yang ada. Tuhan berkati semua, sehingga waktu kami menikmati ini boleh menjadi kekuatan berkat jasmani kami. Terima kasih Tuhan. Rumah tanggamu diberkati, usaha bisnismu diberkati, anak-anak diberkati, orang tua diberkati. Semuanya kami percaya membawa berkat yang sama. Terima kasih Tuhan, hormat hanya bagi Tuhan. Sebentar umat Tuhan akan pulang dengan kendaraan jauh dekat. Pagari bentengi lindungi, jauhkan dari segala kecelakaan mara bahaya. Dan pertemukan kami kembali di tanggal 17 praise and worship, pujian menyembah Tuhan. Tuhan, kami boleh kembali memuji Engkau Tuhan. Terima kasih. Di akhir dari kebaktian ini Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Pulanglah Bapak Ibu Saudara ke dalam rumah tanggamu dan dalam seluruh aktivitasmu dengan membawa berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih dan sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Allah Tritunggal,
yang terus menyertai kami sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Seluruh berkat, mujizat dan pertolongan Tuhan kami sudah sambut dan terima hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yang sudah diberkati dan siap pulang jadi berkat bersama. Katakan amin. Shalom. Tuhan